Saya akan menjelaskan hipnotis main power untuk kesehatan mental dan pikiran. Nah, ibaratnya kita akan masuk ke dalam pikiran kita bertemunya dengan energi, ibarat permasalahan yang begitu pelik, yang begitu hebat seperti halnya kabut di pagi hari itu bisa lenyap apabila kita masuk ke dalam pikiran kita dan memberi cahaya kepada pikiran bawah sadar kita. Ibaratnya itu seperti tekanan batin, tekanan mental yang membuat diri kita tidak tenang, tidak nyaman, itu akan luluh seperti halnya kabut di pagi hari ya. Dan tentunya kabut di pagi hari itu juga berbeda-beda di masing-masing tempat ya, yaitu di gunung atau di persawahan. Tentu waktu menghilangnya pun juga berbeda-beda ya. Nah, ini balik lagi sesuai trauma, sesuai kondisi mental seseorang masing-masing. Setiap orang pun juga berbeda-beda. Namun kali ini saya akan menjelaskan langkah efektif agar kabut itu benar-benar hilang dan permasalahan di dalam diri Anda bisa benar-benar hilang dan lenyap. Jika Anda ingin memahaminya dan ingin tahu lebih detailnya, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda mengerti dan bisa Anda terapkan kepada klien-klien Anda atau pasien Anda. Oke, dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan yang saya adakan, baik secara online atau secara privat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Hipnotis Main Power Indonesia. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hipnotis mind power yang digunakan untuk terapi kesehatan mental dan pikiran. Dan tentunya ini bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya kepada klien kita tapi untuk diri kita. Nah, tahapannya itu seperti apa dan langkah-langkahnya bagaimana? Belum Anda memahami tentang itu, nah saya akan jelaskan. Yang pertama adalah Anda wajib memahami tentang apa itu hypnotis main power. Nah, hypnotis main power itu merupakan ilmu hipnotis dan penggabungan antara kekuatan pikiran bawah sadar kita dan memahami tentang cara kerja pikiran kita atau batin kita itu seperti apa. Nah, ketika kita bisa memahami itu, maka penggabungan antara ilmu hipnotis dan tentang cara kerja pikiran ini bisa dimaksimalkan sehingga terbentuklah yang namanya hipnotis main power. Bisa untuk motivasi, untuk penyembuhan baik secara fisik, mental, secara aura, ini bisa diatasi juga dengan hipnotis main power. Di dalam hipnotis main power ini menggunakan yang namanya kekuatan sugesti dan kekuatan fokus ya. Ketika sugesti dan kekuatan fokus ini digabung, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar sehingga energi ini bisa diolah, bisa diarahkan untuk penyembuhan. Terutama di sini saya fokuskan untuk penyembuhan ya atau terapi secara mental. Nah, cara kerjanya di dalam hypnotis main power ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu kita melakukan yang namanya sebuah induksi. Nah, induksi itu apa? Membuat orang lain itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan terbukalah pikiran bawah sadarnya. Ketika sudah terbuka, nah ini disebut dengan teknik yang namanya induksi ya. Sama halnya dengan ilmu hipnotis, tapi di hipnotis main power ini ada banyak sekali ya proses membuat orang itu tumbang ya atau masuk kondisi trance dengan menggunakan kekuatan pikiran kita, kekuatan energi dalam diri kita, atau bisa juga dengan sebuah sugesti ya. Setiap orang tentu nyaman yang mana tergantung dari Anda, silakan Anda pilih. Jadi yang pertama lakukan yang namanya induksi. Nah, setelah melakukan yang namanya induksi, setelah itu lakukan yang namanya deepening. Nah, deepening adalah proses pendalaman ya. Ketika orang itu sudah masuk terbuka pikiran bawah sadarnya, kita akan bawa masuk lebih dalam lagi, masuki alam bawah sadar. Nah, ketika sudah memasuki alam bawah sadar, lebih dalam, lebih rileks, lebih tenang, dan kita bisa melihat orang itu sudah masuk kondisi bawah sadar apa belum. Nah, ketika sudah masuk kondisi pikiran bawah sadar, nah disinilah baru kita lakukan yang namanya pemberian sugesti untuk terapi atau untuk penyembuhan ya. Ketika sugesti ini masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya untuk penyembuhan, tentu di situ akan direspon. Nah, ketika itu sudah direspon ke dalam pikiran bawah sadar, cepat atau lambat sugesti ini akan bekerja ya. Karena sugesti ini bekerja ini ada 3 fase ya. Ada yang dia lambat,
pelan seperti itu juga ada yang dia stagnan, mungkin 1 hari 2 hari stagnan, tapi setelah itu dia lanjut. Terus yang ketiga itu dia bertahap perubahannya atau secara instan juga ada ya. Nah, jadi ada yang langsung berubah itu juga ada, dan setiap orang ini beda-beda, semuanya tergantung dari mental dan psikologis atau kejiwaan seseorang. Ngerti ya? Ini tentang ranah sugestinya. Nah, jadi ada tiga tahapan. Yang pertama induksi, deepening, setelah itu baru sugesti ya. Tentunya masih ada step selanjutnya banyak sekali ya. Nah, di sini saya jelaskan secara ringkasnya. Lebih detailnya tentu Anda wajib belajar yang namanya hypnosis main power. Tapi kalau di sini saya ajarkan sederhana buat pemula. Anda bisa lakukan relaksasi. Setelah relaksasi sudah rileks pikirannya, baru Anda katakan yang namanya sugesti-sugesti positif ya untuk diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda mengikuti kelas pelatihan, saya akan ajarkan step lengkapnya bagaimana cara menerapi, bagaimana digunakan untuk penyembuhan, dan berbagai kasus untuk terapi. Nah, manfaat dari hypnosis main power ini untuk terapi itu banyak ya, untuk kesehatan mental, trauma, rasa cemas, rasa khawatir, menghapus namanya mental block, rasa tidak enak di dalam batin, selalu tergesa-gesa, kurang fokus, kurang tenang, kurang yakin. Itulah segala sesuatu yang membuat diri Anda tidak berdaya atau tidak enak di dalam batin, itu saya nyebutnya adalah mental block ya. Ketika mental block ini beres, tentunya kehidupan Anda juga akan semakin ringan. Nah, ketika kehidupan Anda ringan, tentu akan merubah yang namanya nasib Anda. Dan di dalam hypnosis main power ini, semuanya ini dilakukan secara ilmiah, secara logis, sehingga ketika diterapkan tentunya akan aman ya. Ketika orang menjalani sesi hipnoterapi dengan hypnosis main power ini, karena semuanya ilmiah, logis, sesuai kaidah atau sesuai keilmuan cara kerja pikiran dan cara kerja ilmu hipnotis. Nah, tentunya Anda jangan khawatir tentang hypnosis main power ini bukan hanya sekedar untuk mempengaruhi orang lain atau memanipulasi, tapi hypnosis main power ini lebih ke pemberdayaan diri ya, memanfaatkan fenomena energi di dalam diri atau kekuatan pikiran bawah sadar untuk berbagai tujuan ya, untuk terapi, untuk motivasi, dan berbagai kasus penyakit ya, baik secara mental atau secara fisik. Nah, ini bisa diatasi dengan bantuan ilmu hipnotis atau ilmu hipnoterapi main power ini. Jadi ketika pikiran Anda mulai berat, tidak enak, tidak nyaman, bingung, lelah, atau terkena yang namanya dampak-dampak hal negatif, maka hipnotis main power ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memperedam ulang pikiran bawah sadar Anda biar lebih powerful, lebih hebat, lebih luar biasa, dan tentunya Anda lebih mudah sekali mencapai goal atau tujuan yang Anda inginkan. Ngerti ya? Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan buat Anda semuanya. Dan bagi Anda yang mau bergabung di kelas pelatihan yang saya adakan, baik secara online atau secara privat langsung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.